Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan selalu pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, gimana kabarnya hari ini bro and sis? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, Alhamdulillah luar biasa. tetap semangat dalam matematika mudah. Selamat pagi. Ya, Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu limit tahingga untuk limit fungsi trigonometri. Ya, sekarang kita tentukan bagaimana menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri di tahingga. Ya, jadi yang perlu kamu ketahui, bentuknya adalah limit x mendekati tahingga fx. Karena limit fungsi trigonometri, maka fx-nya adalah fungsi trigonometri, yaitu bisa sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Ya, kita lihat cara menentukannya. Seperti biasa, awalnya kita substitusi. Nah, kalau bentuknya ternyata tahingga per tahingga atau 0 per 0, maka kita gunakan permisalan. Lihat pada poin ketiga, yang dimisalkan adalah X mendekati tahingga, diubah menjadi X min tahingga mendekati 0. Nah, X min tahingga ini dimisalkan menjadi Y. Jadi kalau kamu perhatikan, sekali lagi, nanti dalam mengerjakan soal, X min tahingga ini diubah menjadi Y. Ya, sehingga menjadi Y mendekati 0. Ya. Kemudian, seper X itu dianggap Y, atau X itu sama dengan seper Y. Nah, ini langkah-langkahnya harus kamu pahami ya. Nah, selanjutnya, ya, kamu ingat rumus-rumus dasar dari trigonometri. Ya. Ada sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Ada cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Kemudian ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, perlu diingat, kosekan X itu adalah seper sin X. Kotangen X adalah seper tangen X. Oke, bisa dipahami itu? Ya, sekarang kamu perhatikan. Kita akan menentukan nilai limit X mendekati tahingga dari fungsi sin X per X. Ya, kalau seandainya kita substitusi langsung, yaitu mengganti X-nya dengan tahingga ke fungsi sin X per X, maka kita akan dapatkan jadi tahingga per tahingga. Nah, ini kan nggak boleh. Maka kita misalkan yang tadi ya, X mendekati tahingga, itu kita ubah menjadi X min tahingga mendekati 0. Kemudian X min tahingganya ini kita anggap sebagai Y. Berarti jadi Y mendekati 0. Nah, selanjutnya kita misalkan seper X itu sama dengan Y. Maka X bisa ditulis seper Y. Jadi sekali lagi, misalkan 1 per X itu jadi Y, maka X bisa ditulis sama dengan seper Y. Nah, jadi soal ini bisa kita tulis, perhatikan perubahannya, ya. Ini X-nya kamu taruh depan dulu, ya, sehingga kelihatan jadi 1 per X kali sin X. Nah, kemudian, X mendekati tahingga, berubah menjadi Y mendekati 0. Ya, kemudian, seper X-nya menjadi Y, kemudian, sin X itu jadi X-nya jadi seper Y. Iya. Jadi kalau kamu substitusi, dengan diganti Y-nya 0, kan hasilnya menjadi 0. Sampai sini dulu paham nggak? Bener, Pak. Paham. Oke, paham. Ya, sekarang kita perhatikan nilai limit X mendekati tahingga, kotangen 2 per X per 3X. Ya. Nah, ini langkah awalnya sama. Kita misalkan apa dulu? Ya, kita misalkan X min tahingga itu kita ubah jadi X min tahingga itu mendekati 0. Jadi tahingganya pindahkan ya. Berarti jadi Y mendekati 0.
Kemudian kita misalkan sama 1/X itu Y atau Y sama dengan 1/Y ya, atau X sama dengan 1/Y. Nah, berarti kita bisa tulis dong ini. Ini jadi apa? Limit Y mendekati 0 ya. Udah diubah kan ini ya? Ini udah diubah. Jadi ini ya. Jangan lupa nih. Nah, kemudian kotangen. Nah, ini kan 2/X. 2/X sedangkan 1/X-nya itu Y. Berarti kan kalau ditulis ini kan 2 dikali 1/X kan ya? Iya, Berarti kotangen 2Y. 2Y. Oke. Per 3 kali Y. 1/Y. Oke ya. Seperti itu. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Berarti kalau kita lanjutkan jadi limit Y mendekati 0. Ini jadi apa? Kotangen 2Y dulu per 3/Y kan? Iya. Iya. Berarti kalau dilanjutkan jadi kotangen itu tadi apa? 1/tan. Iya, 1/tan. Y mendekati 0. Nah, ini jadi 1/tangen 2Y. Nah, ini kan 3/Y. Berarti kalau dibalik jadi Y per 3. Kan gitu. Nah, berarti kita bisa lanjutkan jadi apa nih? Limit Y mendekati 0. Gitu ya. Berarti 1 sama 3-nya digabungkan. Kemudian yang satunya lagi Y per tangen 2Y. Kan gitu. Nah, berarti berdasarkan sifat trigonometri, ini jadi apa? 1/2. Iya, jadi ditulisnya 1/3 dikali 1/2. Berarti sama dengan berapa? 1/6. 1/6. Gitu. Oke, bisa dipahami nih? Dilihat dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sekarang nilai limit X mendekati tak hingga sin 4/X per sin 8/X. Langkah awalnya sama, sekali lagi, kalau kita sudah paham, nah berarti kan X mendekati tak hingga, itu kita ubah jadi X min tak hingga mendekati 0, berarti Y mendekati 0. Kemudian ingat 1/X sama dengan Y atau X sama dengan 1/Y. Oke, sampai sini dulu paham ya? Oke, kemudian soal ini bisa kita tulis jadi apa? Limit, ya. Itu awalannya gitu terus, Pak. Iya, selalu begini untuk limit tak hingga. Fungsi trigonometri ya, selalu kamu buat ini. Ya nanti kalau sudah paham ini nggak usah ditulis lagi. Gimana, Pak? Ya langsung ke sini. Langsung kamu tahu bahwa ini pasti Y-nya mendekati 0. Ya, jadi X-nya ini pasti diganti jadi Y. Ya, jadi langsung Y mendekati 0. Kemudian ini kan sin 4/X. Nah, 1/X-nya itu kan Y. Berarti bisa ditulis ini jadi sin 4Y. Gitu ya. Per, ini berapa jadinya? Sin 8. Iya, 8Y. Y. Oke. Berarti kan dengan sifat limit fungsi trigonometri udah jelas. Ini Ya, langsung kan bisa jawabannya berapa nih? Setengah. Kita ambil. 2. Iya, 4/8 sama dengan 1/2. Gitu. Ya. Bisa dipahami nih? Matematika itu Oke, sekarang limit X mendekati tak hingga 2 sin 5/X per tangen 12/X. Ya, jadi kalau kamu sudah tahu, paham, jadi di pikiran kamu tuh udah jelas, oh nanti kalau ada X mendekati tak hingga untuk limit trigonometri, ini pasti jadi Y mendekati 0. Gitu. Kemudian 1/X pasti sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Jadi ini udah ada dalam pikiran kamu nih. Sehingga untuk ketemu soal seperti ini langsung bisa ditulis jadi limit Y mendekati 0. Kan gitu ya. Langsung limit Y mendekati 0. Ini jadi 2 sin 5Y. Per, ya jadi per, ini jadi tangen
12Y. Kan gitu? Nah, berdasarkan sifat limit trigonometri kan bisa langsung ini kan? Berarti sama dengan 2 kali 5 per 12. Gitu kan? Jadi sama dengan 10 per 12 sama dengan 5 per 6. Ya, ini limit X mendekati tak hingga kosekan 1/4X per kotangen 2/3X. Nah, kalau biar lebih mudah, ini boleh ditulis dulu. Sekali lagi, X mendekati tak hingga. Nih, kosekan 1/4 kali 1/X, gitu ya. Per kotangen 2/3 kali 1/X. Biar kamu nggak bingung, nulisnya boleh begini. Ya, kemudian ingat, X mendekati tak hingganya itu akan berubah menjadi Y mendekati 0. Kemudian 1/X itu jadi Y, atau X sama dengan jadi 1/Y. Nah, berarti soal ini bisa kita tulis jadi apa? Limit Y mendekati 0. Ini jadi kosekan 1/4 Y per kotangen 2/3Y. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya. Sekarang limit Y mendekati 0, kosekan itu apa? 1/sin. 1/4Y. Gitu ya. Nah, per lagi, ini 1/tangen 2/3Y. Kan gitu. Berarti kalau kita lanjutkan, ini jadi apa? Limit Y mendekati 0, 1/sin 1/4Y dikali, kan gitu, tangen 2/3Y per 1. Ya. Nah, kalau mau didekati juga boleh. Jadi limit Y mendekati 0, ini kan jadi tangen 2/3Y per sin 1/4Y. Berarti berdasarkan limit fungsi trigonometri, ini bisa langsung diambil angkanya saja kan? Jadi 2/3 per 1/4. Berarti jadi 2/3 dikali 4/1. Jadi sama dengan 8/3. Gitu. Oke. Ya, mudah ya. Oke, kita coba tentukan dulu nilai limit X mendekati tak hingga 3X tangen kuadrat 2/X per 2 sin 4/X ya. Jadi pertama X mendekati tak hingga kita ubah menjadi Y mendekati tak hingga. Kemudian ada apa? 1/X kita misalkan jadi Y, atau X sama dengan 1/Y. Nah, sehingga soal ini bisa kita tulis limit Y mendekati 0. Nah, ini kan jadi 3 kali 1/Y. Ini tangen kuadrat 2Y. Oke? Per 2 sin 4Y. Ya, sampai sini paham ya? Paham. Kemudian 1/Y-nya ini turunin aja langsung biar lebih mudah. Nah, Y mendekati 0, ini jadi 3. Ya, tangen 2Y dikali tangen 2Y per, nah 1/Y turun Y-nya ke bawah. Y, gitu, dikali 2 sin 4Y. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, berarti ini boleh kamu susun supaya terlihat seperti limit fungsi trigonometri. Jadi limit Y mendekati 0, ya ini 3-nya dengan 2, jadi 3/2 ya. Kemudian tangen 2Y dengan Y. Kemudian yang satu lagi, tangen 2Y per sin 4Y. Oke. Nah, sampai sini maka kita gunakan fungsi atau sifat limit fungsi trigonometri. Ini jadi ditulisnya 3/2 dikali, yang ini jadi apa?
2 2/1 dikali setengah. 2/4. Gitu ya. Berarti kalau kamu sederhanakan kan bisa aja ya. Nah, ini kamu coret nih dengan 4 kan. 3/2. Jadi jawabannya 3/2. Oke. Oke. Nilai limit X mendekati tak hingga 1 min cos 2/X per 3/X sin 2/X. Ya, langkah awal sama seperti biasa, kita lihat bahwa X mendekati tak hingga ini nanti kita ubah menjadi Y mendekati 0. Gitu ya. Kemudian ada 1/X sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu. Paham. Maka soal ini bisa kita tulis jadi apa? Limit Y mendekati 0, 1 min cos 2Y. Oke. Per 3Y Sin sin 2Y. 2Y. Sekarang kita tentukan cos 2Y itu apa? Masih ingat? 1 min 2 sin kuadrat. Ya, 1 min 2 sin kuadrat Y. Nah, ini kita ubah nih. Berarti kalau kita ubah, kan jadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat Y. Per, ini tetap 3Y sin 2Y. Oke, berarti ini kalau dilanjutkan jadi apa? Limit Y mendekati 0, 1 dikurang 1 tambah 2 sin 2 kuadrat. sin kuadrat Y. Per, nah bawahnya tetap dulu ya, biar kelihatan perubahannya. Berarti yang atas kan sudah jelas. Ini jadi habis ya. Berarti kalau ditulis jadi limit Y mendekati 0. Nah ini diuraikan nih kuadratnya. Jadi 2 sin Y kali sin Y. Per 3 Y kali sin 2Y. Ya, sudah jelas kelihatan? Ini sudah limit fungsi trigonometri untuk Y mendekati 0. Berarti ini jadi berapa nih? Nah, ini kan udah ketahuan nilainya ya. Berarti kalau kita tulis langsung jadi apa? Sama dengan 2/3 dikali 1/1 dikali 1/2. Berarti sama dengan berapa? 2/6 sepertiga. Ya, 2/6 atau 1/3. Oke, good. Ya, sekarang kita lihat, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga 12X cos 3/X dikali sin 2/X. Ya, jadi langkah awal sekali lagi, X mendekati tak hingga, diubah jadi X min tak hingga mendekati 0, maka ini jadi Y mendekati 0. Kemudian ada 1/X sama dengan Y, atau X sama dengan 1/Y. Oke, konsep ini harus sudah paham. Berarti soal ini bisa kita tuliskan, jadi sama dengan limit Y mendekati 0, ini jadi 12 kali 1/Y. Oke, X-nya diganti jadi 1/Y, cos 3Y dikali sin 2Y. 2Y. Nah, kamu perhatikan. Sekarang kita usahakan ya untuk yang trigonometrinya menjadi limit fungsi trigonometri. Ya, kita tuliskan seperti ini. Limit Y mendekati 0, ya. Ini 12-nya tetap, ini jadi sin 2Y per Y dikali cos 3Y. Sama nggak? Ini sama ini? Sama. Sama. Sin nama kosnya di ini, Pak. Ya, saya geser Bolak-balik. aja. Pindahkan. Ya, letaknya. Kan sama aja ya. Berarti boleh saya tulis jadi 12 limit Y mendekati 0 sin 2Y per Y. Nah, ini saya kasih limit lagi. Limit Y mendekati 0 cos 3Y. Berarti ini kan berdasarkan limit fungsi trigonometri jadi berapa ini? 2. Ya, 12 kali 2/1. Kan gitu ya? Dikali. Nah, ini Y-nya kamu ganti nih dengan 0 kan? Ya, Iya. berarti menjadi cos
0. Ya. Berarti ini kan 12 kali 2 per 1, 24. Cos 0 berapa? 1. 1. Berarti sama dengan 24. Oke, seperti itu. Sama. Ya, perhatikan nilai limit X mendekati tak hingga 4X kotangen 3 per X dikurang 6 kotangen 3 per X per 2X kuadrat min 5X. Oke, langkah awal ini kita lihat. Ini ada yang bisa disederhanakan nggak atau difaktorkan? Ini kan bisa ditulis jadi limit X mendekati tak hingga. Ini sama-sama punya kotangen nih, lihat. Kotangennya sama, kotangen 3 per X. Taruh luar ya. Saya taruh luar kotangen 3 per X-nya. Maka dalam kurungnya jadi apa? 4X min 6. Oke, begitu dulu. Kalau sama Pak? Ini 2X kuadrat min 5X. Bisa nggak kita faktorkan? X itu mana? Ya, X-nya taruh di luar ya. Nah, kalau X-nya taruh di luar jadi X buka kurung 2X min 5. 2X min 5. Oke. Ya. Nah, sekarang soal ini kita pecah dulu. Ini jadi limit X mendekati tak hingga. Ingat, ini jadi kotangen 3 per X per X. Nah, ini saya pisah jadi limit X mendekati tak hingga 4X min 6 per 2X min 5. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya, kita pisah. Nah, sekarang untuk yang trigonometrinya, ingat tadi apa? X mendekati tak hingga, itu adalah X min tak hingga mendekati 0. Atau Y sama mendekati 0. Kemudian ada seper X sama dengan Y, atau X sama dengan seper Y. Nah, jadi untuk bagian sini, soalnya diubah. Jadi limit Y mendekati 0, ini jadi apa nih? Kotangen 3Y. 3Y. Per 1 per Y. Oke, dikali. Nah, ini bentuk apa? Limit X mendekati tak hingga kan? Nah, waktu aljabar tak hingga, ini jawabannya berapa nih? Kalau langsung. Hingga. No. Lihat pangkat tertinggi dari penyebut. Oh iya. Iya, pangkatnya sama nggak? Sama. Sama, berarti langsung diambil 4 per 2. Oke, ya. Limit Y mendekati 0. Nah, kotangen itu apa? Sepertan. Seper tan 3Y. Nah, ini kan langsung dibalik boleh ya. Jadi dikali Y per 1. Nah, ini 4 per 2 berapa? Dikali 2. Nah, gitu. Berarti kalau kamu mau tulis sekali lagi boleh limit Y mendekati 0. Ini dekatin Y per tangen 3Y dikali 2. Berarti jawaban akhirnya jadi berapa nih? 2/3. Yang ini ya. Ini kan jadi 1/3 dikali 2. Berarti sama dengan 2/3. Oke. Ya, limit X mendekati tak hingga X dalam kurung 1 min cos seper akar X. Oke, diperhatikan langkahnya. Yang pertama sama, ketika X mendekati tak hingga, kita ubah menjadi X min tak hingga mendekati 0, sehingga Y-nya mendekati 0. Kemudian ingat, yang dimisalkan sekarang adalah 1 per akar X. Itu dianggap Y. Maka ketika jadi X, ini sama dengan seper Y kuadrat. Ini dulu konsepnya. Ya, jadi soal ini kita tulis kembali. Kemudian kita ubah X mendekati tak hingganya menjadi Y mendekati 0. Kemudian X-nya berubah menjadi 1 per Y kuadrat. Kemudian dalam kurung 1 min cos Y. Kita ubah. Ingat nih, cos Y masih ingat nggak? 1 min 2 sin itu ya Pak? Iya, cos Y itu kamu ubah. Jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Ini cos Y-nya diubah jadi ini. Nah, setelah itu, kan kamu kalikan satunya kan? Ke dalam, ini jadi habis kan? Iya Paham Pak. nggak? Iya, jadi tinggal 2 sin kuadrat 1 per 2Y. Nah, sudah. Kemudian kamu sesuaikan.
Kan kalau dibuat seperti ini disederhanakan kan? 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Atau kalau mau dibuka kuadratnya, nah, dikasih masing-masing seperti ini. Jadi limit Y mendekati 0, 2 sin setengah Y per Y dikali sin setengah Y per Y. Nah, maka jadi 2 kali setengah sama dengan setengah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, pembahasan tentang limit fungsi trigonometri dengan X mendekati tak hingga telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.